Hari ini hari Rabu tanggal 4 September pekan biasa yang ke-22. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini adalah dari keluarga Ahya Ali Cahyadi dan Ibu Pioniqua untuk menantunya Septiani Hera yang pada hari ini merayakan ulang tahunnya. Semoga keluarga ini diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan diberkati segala usaha dan pekerjaannya. Kita juga mendoakan wujud-wujud misa dari keluarga-keluarga untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan. Cece Maria Perjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumani, Rawi Stefan Lee Misia di Cilengsi Bogor, Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia, Matthew Stephen Vincent Malvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yani, untuk kesehatan Ibu Gloria Dorothea di Jakarta, untuk keluarga Ibu Tresia Liubun dan Stefani Amelia di Makassar, untuk keluarga Ibu Cameli, Bapak Setiaparna Kunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Ana Muras Franciscus Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, dari Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk keluarga Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifacio Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Uranus Sendilim dan usaha Perna Dilim, dan juga untuk keluarga Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, dari keluarga Ibu Cindy Liwardi untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono di Jakarta, untuk Sister Gregoria Idaryani dan Servasius Yonmei di Kucing, untuk Ibu G. Weni Riawati Surya di Surabaya, dan juga untuk Ibu Monika Weni dan keluarga di Damo, Surabaya, dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk keluarga Ibu Maria Ariani Wijaya di Ungaran, Enike Wijaya, Andi Widodo, Eliana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina Mikael di Jakarta. Mass intention from Madam Madeleine's family in Kuching, Pohel, business, study and work blessing. Peter Lee Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching Ching and my poor boy. Adrian Ling Winlung, Andrew Ling Julung, and Sel Ling Julung, Alexander Ling Kailung, dan juga untuk Auntie Sylvia dan keluarga di Kuching. Kita juga berdoa untuk keselamatan, kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Trisatan dimakamkan di Srikantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benico dan Ibu Petronella Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Dikoyong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Kemang Titi, Lim Di Kiong dimakamkan di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing, Uncle Francis Ho dimakamkan di Kucing, Chong Micin Bongwati di Jakarta, dan Sylvia Komala dan Alexander Rahu Gunawan dimakamkan di Ketapang. Kita persembahkan seluruh wujud doa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisaiku.
Karena Dia hati kita bersukacita, kepada namanya kita percaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat sore Ahyali. Selamat sore juga Romo. Di dalam bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini adalah, kalian adalah kawanan sekerja Allah, kalianlah ladang Allah, kalianlah bangunan Allah. Demikian kata Paulus. Ia mengingatkan bahwa kawanan sekerja tak layak bersaing, sebab akan menimbulkan pertentangan di dalam gereja. Masing-masing dijiwai oleh Roh Kristus yang sama. Kita tak boleh bekerja untuk diri sendiri. Yesus pun tak mau terikat oleh suatu keluarga ataupun suatu kota. Ia terbuka bagi siapa saja. Malah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, dunia Kau kehendaki suatu dalam diri Yesus Adam baru. Kami mohon diberi semangatnya agar selalu menghormati dan mengakui nama-Mu yang kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, dahulu aku tidak dapat berbicara kepada kalian sebagai manusia rohani, tapi hanya kepada manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Pada waktu itu aku memberikan susu kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kalian belum dapat menerimanya. Sekarang pun sebenarnya kalian belum dapat menerimanya, karena kalian masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kalian ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian masih manusia duniawi dan hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kalian manusia duniawi dan bukan rohani? Sebenarnya apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang membawa kalian kepada iman, masing-masing untuk jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah menanam atau menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Sebab kami ini hanyalah kawan sekerja Allah, sedangkan kalian adalah ladang Allah dan bangunannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mak bertanggapan dengan referen, berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dialah yang membentuk hati mereka dan memperhatikan segala pekerjaan mereka.
Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada yang hina rina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kafarnaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras dan mereka meminta supaya Yesus menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Dia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah putra Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu Dia itu Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil di rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada zaman yang sulit selalu ada bahaya orang lebih erat berhubungan dengan pribadi-pribadi daripada berdasarkan iman. Itulah yang terjadi di Korintus. Paulus mengajak jangan sampai kita terpengaruh pertentangan. Sebab barang siapa benar-benar mengabdi Injil, takkan menyombongkan dirinya, melainkan mengarahkan segala sesuatu kepada Kristus. Penginjil Lukas menyampaikan pesan Yesus yang telah membuat tanda-tanda ajaib. Diminta jangan pergi, terlebih karena Ia menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi kedatangannya adalah untuk setiap orang dan bukan hanya untuk suatu golongan tertentu. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup dan pekerjaan dari keluarga-keluarga yang memohon doa kepada kami pada perayaan Ekaristi pada hari ini, terutama bagi mereka yang berulang tahun. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu
kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber cinta dan belas kasih, semoga tanda roti anggur ini dapat diterima oleh setiap orang, agar siapapun mengakui bahwa Engkau benar-benar menaruh cinta kasih kepada kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus. Sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Ia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami. tubuh Kristus, Selamatkanlah darah kami. Kristus, Sucikanlah air kami. lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luruskanlah doa kami. dalam luka-lukamu, Sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. terhadap seteru yang curang Lindungilah kami. di waktu ajal, Terimalah kami. supaya bersama para kudus Kami muji Engkau untuk selama-lamanya. di kota-kota lain aku pun harus mewartakan Injil Kerajaan Allah, sebab itulah aku diutus. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, semoga sabda Putra-Mu Kau tanam dalam-dalam di hati kami, dan kami Kau jadikan juru warta belas cinta kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Seluruh orang yang kita doakan, hidup kita, pekerjaan kita, dan orang mondok pada kita pada perayaan Ekaristi pada hari ini dilimpahi berkat perlindungan keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore juga rohmu.